Sejak saat itu, Reza selalu menemani Kaisan yang sejak kecil mengalami social disorder dan juga menjaga Aluna. Tak hanya pada Kaisan, pada Aluna pun Reza amat sayang. Aluna tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik namun tak pernah manja dan sombong walaupun hidup di keluarga kaya. Setelah tamat SMA, Reza diminta Papa Gibran untuk melanjutkan kuliah bisnis di London, menemani Kaisan yang bekerja sebagai model papan atas, sebagai brand ambassador fashion to air milik Dr. Rifat Irham. Berat hati Reza untuk meninggalkan Indonesia, tapi dia pun tak bisa menolak perintah dari Papa Gibran. Bukan meninggalkan Indonesia yang membuat langkah kaki menjadi berat, tapi lebih tepatnya meninggalkan Aluna yang membuat hati tak ingin pergi. Entah sejak kapan rasa sayang Reza berubah menjadi cinta yang terpendam. Reza menyimpan cintanya rapat-rapat sebagaimana dia pun menyimpan cemburunya jika Aluna dekat dengan lelaki lain. Tak ada yang tahu, cukup Allah, Reza dan penulis yang tahu. Aluna, beli nasi goreng yuk, ucap Reza saat malam hari sebelum dia berangkat. Reza ingin menikmati malam itu dengan Aluna, walaupun tak pernah ada sedikit pun keberanian darinya untuk menyatakan cinta. Tapi tetap saja Reza suka saat berdua saja dengan Aluna. Ayo, seperti biasa Aluna tak pernah menolak. Di dalam mobil Aluna hanya diam sibuk menatap handphonenya. Siapa? Gebetan baru. Biasalah penggemar. Aluna tersenyum tanpa menoleh. Dia masih sibuk mengetik pesan balasan yang sebenarnya dari teman wanitanya. Reza kembali fokus menatap jalan, sedangkan jemarinya semakin erat memegang setir, menahan gemuruh api cemburu yang seakan mampu membakar hutan belantara di Kalimantan. Aluna diam-diam melirik Reza. Aluna menghela napas saat melihat wajah Reza. Biasa saja. Tak lama mereka sudah sampai di lapak penjual nasi goreng kegemaran mereka berdua. Nak Reza, sapa bapak penjual nasi goreng. Reza hanya tersenyum. Biasa pak ya, nasi goreng gila 1 porsi. Reza menyebutkan nasi goreng gila yang selalu mereka pesan. Nasi goreng dengan tambahan banyak nasi, sosis, ayam, plus ati ampela. Reza sengaja pesan 1 porsi, karena biar dia ataupun Aluna tak akan habis jika makan sendirian. Aluna telah duduk menunggu di salah satu tempat duduk. Ditatapnya Reza. Senyum Aluna merekah. Aluna tak tahu apa alasan matanya sangat suka melihat Reza. Yang Aluna tahu, Reza kini menjadi lelaki dewasa yang manis dan lucu. Keduanya mengambil sendok masing-masing lalu mulai makan. Besok pagi, kakak akan pergi ke London menyusul Kak Kaisan. Pelan Aluna menghela napas. Setiap ingat Reza akan pergi, dadanya terasa sesak. Ya, baik-baiklah di sana. Jaga Kak Kaisan, dia masih sering emosi. Tentu, aku akan menjaganya. Di sini selagi kami berdua tak ada, jaga dirimu baik-baik. Kalau butuh teman ngobrol, walaupun malam hari telepon saja kakak. Tak perlu cari teman curhat lain kecuali curhat ke Mama Dede. Aluna terkekeh dalam obrolan serius, apapun Reza tetap bisa bercanda. Apa tidak akan mengganggu kuliahmu nanti? Ngobrol sebentar tak akan membuat otakku mendadak bodoh, bukan? Ya, aku percaya, ucap Aluna. Reza diantar oleh Papa Gibran, Mama Santi dan Aluna ke bandara. Dengan berjalan mundur, Reza terus melambaikan tangannya. Sejak diadopsi, Reza belum pernah berpisah dengan ketiganya. Walaupun mereka jalan-jalan ke luar negeri, Reza selalu diajak. Keluarga Abelano memperlakukan Reza seperti keluarga sendiri. Reza sudah sampai pada pembatas. Matanya berkabut membuat penglihatannya buram. Dengan separuh berlari, Reza kembali mendekat. Papa, Reza terisak. Dia tak bisa menahan tangis. Air mata Reza jatuh ke pipinya. Hap, Reza langsung memeluk dengan erat. Pa, hiks. Reza boleh ya jika nanti telepon papa tiap hari. Pecah tangis Reza yang sejak tadi ditahannya. Boleh nak, ucap Papa Gibran. Papa baik-baik ya, jangan lupa minum obatnya. Jangan terlalu sering begadang main catur. Iya nak, hiks. Tangis Reza makin menjadi. Reza tak bisa bohong, dia memang sangat menyayangi Papa Gibran.
Reza sayang sama papa. Iya, papa tahu. Papa Gibran mengajak rambut Reza. Walaupun hanya anak angkat, tapi dia sangat menyayangi Reza. Reza adalah pelangi di rumah keluarga Abellano. Menemani papa Gibran nonton televisi ataupun main catur. Sedangkan Kaisang lebih suka berdiam diri dan Aluna lebih suka belajar di kamarnya. Reza melirik pada Aluna. Terlihat raut wajah Aluna lebih muram. Reza tak berani menduga-duga, tapi Reza berharap jika Aluna sedih dia tinggal. Sudah sana berangkat, ucap papa Gibran. Reza memeluk papa Gibran sekali lagi lalu mencium punggung tangan Mama Santi. Belajar yang rajin, pesan Reza pada Aluna. Kakak juga, minimal jangan ada di urutan terakhir. Hahaha, urutan terakhir di Oxford itu sudah hebat jika dibandingkan di Indonesia. Iya, anak mama pasti pinter, puji Mama Santi. Reza pergi ya, jangan sedih. Reza berjalan mundur. Hati-hati di jalan, banyak berdoa jangan molor terus. Pekik papa Gibran dengan mata berembun. Reza hanya tersenyum lalu melangkah cepat setelah ada peringatan untuk keberangkatan ke London. Di London, Reza dijemput oleh Kaisan dan Dr. Rifat. Bagaimana penerbangannya, Reza? Tanya Kaisan. Alhamdulillah menyenangkan walaupun pegel. Mau langsung pulang atau mau makan dulu, Reza? Tawar Rifat. Rasanya tak perlu kujelaskan. Sudah tahu kan jika aku pasti milih makan dulu. Aku tahu, tapi kalau saja sekarang berubah. Ucap Rifat sambil merangkul Reza berjalan keluar bandara. Kok tahu kalau sekarang berubah? Berubah jadi 2 piring. Jawab Reza dengan kekehan geli. Setelah makan menu yang dipilih Reza, ketiga beranjak pulang. Kaisan dan Reza ikut tinggal di rumah Rifat yang amat besar. Tujuan ketiganya sama, agar tak kesepian. Semakin hari Reza semakin sibuk. Mengambil sekolah manajemen bisnis di Oxford mengikuti jejak Kaisan membuat kepalanya pening dan berdenyut setiap mendengarkan penjelasan yang semuanya bahasa Inggris. Jika dulu Rifat masuk kedokteran dengan nilai tertinggi, Kaisan masuk manajemen bisnis dengan nilai pertengahan. Maka Reza masuk dengan nilai paling rendah. Penutupan, untung masuk. Komunikasi dengan Aluna semakin hari kian jarang dan renggang. Reza, panggil Mama Santi sambil menghampiri Reza yang duduk di depan televisi bersama Papa Gibran dan Kaisan. Keduanya kini sudah selesai kuliah dan kembali ke Indonesia. Ya, Ma. Reza menghentikan permainan gamenya saat Mama Santi telah dekat. Hari ini Pak Tikno sakit, jadi Mama mau minta tolong jemput Aluna. Dia ada pelajaran tambahan di sekolah. Sebentar lagi dia ujian. Oke, Ma. Kakak sebentar ya, aku jemput Aluna dulu. Nanti kita sambung lagi mainnya. Aku ikut saja, suntuk di rumah tak ada kerjaan. Jenuh juga pisah dengan Rifat. Kasihan Rifat, dia tak pernah ingin pulang. Papa Gibran menghela napas mengingat kisah malang yang menimpa Rifat, anak dari sahabatnya Raihan. Keduanya menuju sekolah Aluna di SMA Pancasila, sekolah di bawah naungan yayasan milik keluarga Irham. Sekali lagi Reza melihat tampilan wajahnya di spion depan, memastikan jika wajahnya tetap manis sempurna walaupun dia sudah lama berpisah dari Aluna, tapi Reza tetap menyimpan cintanya. Udah Reza, nanti kacanya pecah. Siapa yang mau kau kecengi? Apa kau ada kenalan cewek di sini? Teman Aluna. Reza berpikir, mencari jawaban yang tak menimbulkan kecurigaan. Tak ada sih, tapi tak ada salahnya kan kita menjaga penampilan. Ucap Reza santai sambil menyisir rambutnya dengan jari. Ya, jawabanmu masuk akal, tapi... Awas nanti kau terpesona sama gurunya Aluna yang janda. Kakak kok gitu sih ngomongnya, nanti yang nulis benar-benar memberiku jodoh seorang janda. Reza mencebik tak suka. Bukannya bagus tuh, lebih berpengalaman. Kaisan terkekeh melihat muka merenggut Reza. Reza segera turun saat memastikan penampilannya sempurna. Sementara Kaisan menunggu di mobil. Reza berjalan mendekati pagar sekolah.
Tak lama satu persatu anak-anak memakai seragam putih abu-abu keluar. Reza tersenyum kecil saat dari kejauhan dia melihat Aluna berjalan dengan teman wanitanya. Sesaat Aluna melirik kepadanya. Jantung Reza mendadak berdebar. Hatinya berdetak lantang dan hidungnya kembang kempis. Aluna tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dengan postur tubuh tinggi, berkulit putih dengan rambut sebahu yang hitam. Sikap ramah dan baik Aluna membuat Reza semakin mengaguminya. Aluna, terdengar suara bariton seorang laki-laki yang juga memakai seragam sekolah. Aluna menoleh, memberikan satu senyum manis pada lelaki itu, tapi manisnya senyuman itu mampu meremas hati Reza. "Bian," sapa Aluna. "Bisa bicara sebentar?" "Oke," ucap Aluna. "Tunggu sebentar," kode Aluna pada Reza hanya dengan gerakan mulut saja. Reza hanya mampu diam. Dia mengulas senyum kecil agar Aluna tak tahu jika saat itu dia sedang mengatur ritme jantung menahan rasa sakitnya diabaikan. Aluna menyuruhnya menunggu demi lelaki lain, Bian. Reza mengamati dari tempatnya berdiri. Bian memiliki postur tubuh tinggi dan terlihat jelas dari kalangan berduit. Aluna dan Bian tampak semakin asik mengobrol, saling melemparkan candaan dan saling senyum. Reza tak bisa mendengar jelas obrolan mereka, tapi Reza tahu jika mereka berdua bukan membahas tentang pelajaran sekolah. Dek, ada pisau yang tak kasat mata menusuk hati Reza saat jemari Bian meraih daun yang jatuh ke puncak kepala Aluna dari dahan pohon. Reza terhenyak di atas pijakan yang kian lemas dan hati yang berangsur retak. Senyuman Aluna tanda terima kasih pada Bian seakan meremas hati Reza. Reza tak mengerti kenapa melihat adegan itu begitu saja mampu menyiksa jiwa raganya. Reza sadar walaupun sudah berpisah jarak yang jauh dan jarangnya mereka berkomunikasi tak mampu melunturkan cinta Reza untuk Aluna. Jemari Reza mengepal kuat saat Aluna terus-menerus tersenyum tanpa ingat padanya yang telah lama menunggu seperti kambing congek. Reza merasa harga dirinya terkoyak-koyak. Ya Allah, kenapa rasanya begitu sakit? Melihat dia bersama lelaki lain, kenapa membuat diri ini tersiksa? Batin Reza. Kekagumanku padanya semakin besar. Debar rindu seakan memburu, sedangkan cemburu kian cepat berkobar. Apa sebenarnya yang terjadi padaku? Hatiku rusak atau cinta? Ya, hatiku cinta dalam level terlalu. Detik jam serasa memburu. Ada emosi dan amarah yang mengalir di darah Reza. Percikan api cemburu siap berkobar. Reza tak bisa berbuat apa-apa. Reza tak ingin terlihat jahat di depan Aluna. Emosi dan cemburu yang kian memuncak membuat Reza mengeluarkan handphonenya dan memvideo sebentar ke arah Aluna dan Bian. Reza memfokuskan gambar agar terlihat jelas jika mereka mengobrol dengan jarak yang amat dekat. Sabar ya Kak, Aluna sedang ngobrol dengan temannya. Reza ngetik pesan untuk Kaisan. Reza sangat tahu jika Kaisan akan marah melihat Aluna begitu. Reza tak ada pilihan lain, hanya Kaisan yang bisa bersikap tegas pada Aluna, kakak kandungnya. Melihat video kiriman Reza, emosi Kaisan langsung tersulut. Pasien yang terus dibawa pengawasan dokter itu langsung turun dari mobil. Kaisan melangkah dengan cepat, melewati Reza yang hanya diam di depan pagar sekolah. Aluna tak menyadari jika Kaisan mendekat ke arahnya. Buk, buk, buk. Bukan hanya Aluna yang terkesiap, tapi Reza juga. Reza tak tahu jika reaksi Kaisan akan sesadis itu. Kak Kaisan, stop, teriak Aluna sambil menarik Kaisan mundur. Tentu saja tenaga Aluna tak akan bisa menahan Kaisan. Ampun Kak, maaf, aku tak, ucap Bian sambil berusaha untuk melindungi wajahnya. Buk, buk, buk.